A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Aku meraih benda yang ada di sakuku dan segera memberikannya pada Mei. Ia langsung mencari kontak Pak Adi pada handphoneku. Segera setelah dihubungi oleh Mei, Pak Adi datang ke rumah ini. Assalamualaikum. Gimana Pak, Bu, kondisi anak-anak? Ucapnya sembari berlari panik masuk ke dalam rumah. Masya Allah, Juni. Ia terlihat sedih melihatku. Pak, tolong teman saya Pak. Dia di dalam kamar, ucapku padanya. Ia segera berdiri menuju tempat Febri berada. Di dalam sana, ada Septi beserta orang tua Febri. Tentunya, mereka mencoba menghentikan ranjang yang bergerak tak beraturan itu dan juga membangunkan Febri yang seperti pingsan di atasnya. Pak Adi meminta kapak kepada ayah Mei. Pak, saya minta tolong, carikan kapak segera. Buat apa Pak? Tanya ayah Mei. Saya mohon Pak. Akhirnya ayah Mei pun menuruti Pak Adi, membawakan benda yang ia inginkan. Pak Adi pun segera menebas keempat kaki ranjang itu. Benar saja, kini ranjangnya tak lagi bergerak. Ia pun membangunkan Febri. Anak ini namanya siapa Bu? Tanya Pak Adi pada mereka. Febri Pak, dia anak saya, jawab Ibu Febri dengan wajah merah dan mata berair. Ia membisikkan sesuatu pada telinga Febri. Lalu, Febri, kamu bisa dengar suara saya kan? Pergi cepat lari dari situ nak. Balik ke jalan yang tadi kamu lewati, ucapnya dengan lantang. Akhirnya Febri pun membuka mata, entah apa yang terjadi padanya. Setelah semuanya mereda, kami semua berkumpul di ruang tamu. Pak Adi pun menjelaskan kemungkinan penyebab hal-hal aneh yang terus-menerus terjadi di rumahku. Mohon maaf sebelumnya jika saya lancang. Apa benar Bapak Ibu semua sudah lama tinggal di daerah sini? Buka Pak Adi. Iya Pak, kami sejak dahulu memang tinggal di sini, jawab ayah Febri. Apakah di sini pernah terjadi kejadian-kejadian pembunuhan semacamnya? Tanya Pak Adi kembali. Para orang tua saling melempar pandang. Mereka bingung dengan perkataan Pak Adi. Gak ada tuh Pak, dari kecil saya gak pernah dengar, sahut Febri. Bener Pak, lingkungan sini gak pernah ada kejadian macam itu, timpal Ibu Mei. Pak Adi manggut-manggut dan kembali bicara. Septi, kamu tahu maksud saya kan? Ucapnya. Iya Pak, sayangnya saya cuma sedikit tahu dan sebatas bisa melihat mereka. Saya juga sering ketakutan meskipun sudah ribuan kali melihat makhluk-makhluk seperti itu, jawab Septi membenarkan. Nak Juni, rumahmu sangat ramai. Rumah ini tidak bagus untuk ditinggali. Banyak makhluk jahat di sini dan sosok yang sering mengikutimu juga menampakkan dirinya adalah ibumu sendiri, ucap Pak Adi menatapku. Aku menatapnya kosong. Apa maksud perkataan itu? Ibuku? Ibu? Mengapa ia gentayangan dan menghantuiku? Saya coba bantu buka. Dia mendekatiku, menutupkan telapak tangan kirinya pada kedua mataku dan menekan erat-erat tengkukku. Tiupan kurasakan di kupingku saat sebelum ia menyuruhku membuka mata. Pandanganku sedikit kabur dan perlahan terdengar berbagai suara di telingaku. Suara apa ini? Terdengar suara tangisan dan ketawa anak kecil. Rumahku terasa sangat riuh oleh suara-suara aneh. Ada banyak suara tangisan bayi, suara anak kecil yang tengah asyik tertawa cekikikan dan banyak orang berbicara seperti tengah berada di keramaian. Kini mataku dapat melihat dengan jelas makhluk-makhluk mengerikan di dalam rumah ini. Dengan berbagai macam wujud menjijikkan, mereka semua mengerumuni kami. Pandanganku tertuju pada seorang wanita yang di kakinya ada seorang anak cacat yang dulu pernah kulihat saat kecil. Dia ibumu,
Dan itu salah satu anaknya, ucap Pak Adi membuat gejolak dalam hatiku. Aku pun berteriak keras karena ketakutan dan belum sepenuhnya siap mendapati semua ini. Pak Adi segera menutup kembali mataku dan bertahap aku pun mulai tenang. Ia berkata bahwa ia telah berkomunikasi dengan mereka. Ia menceritakan semua masa lalu kelam rumah ini berdasarkan yang ia dengar dari mereka. Jun, Bapak harap kamu bisa menerima semuanya. Ibumu masih gentayangan karena meninggal dengan cara yang salah. Arwahnya tidak diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan anak-anak kecil yang sering menjumpaimu, mereka sebenarnya adalah anak ibumu. Anak-anak yang gugurkan, anak-anak yang ia gugurkan. Namun ada satu yang ia lahirkan. Anaknya yang kedua, Belas. Bocah cacat itu, Rusin namanya. Jelas Pak Adi. Benarkah Nak Septi? Tanyanya kini. Sejauh yang saya pahami Pak, timbal Septi. Pak, Bu sekalian, saya mohon untuk tetap menjaga rahasia aib keluarga ini. Biarlah masa lalu hanya menjadi angin lalu, ucap Pak Adi. Kami semua masih keheranan dan sangat tak menduga dengan pernyataan yang dilontarkan Pak Adi dan Septi barusan. Seakan listrik menyengat dada kami. Untuk sekarang, saya tidak punya solusi apa-apa. Satu-satunya yang saya bisa hanyalah memutus hubungan Juni dengan dunia mereka, menutupi bau tubuhnya agar mereka tidak dapat membedakan Juni dengan bangsa mereka. Maaf, saya tidak sanggup mengusir mereka dan membersihkan rumah ini, ucap Pak Adi pasrah. Aku mulai menangis. Semua yang kudengar hanyalah membuat dadaku semakin sesak. Gimana bisa ibu punya 12 anak sebelum saya, Pak? Ibu masih muda saat meninggal dulu, tanyaku merasa pilu. Iya, Pak. Kami pun tidak pernah tahu menahu mengenai hal yang Bapak ceritakan ini. Saya dan Septiani bertetangga sejak masih kecil. Kenapa saya nggak pernah lihat dia hamil anak selain Juni? Ucap Ayah Mei. Jangankan kamu, aku yang sudah dewasa waktu kalian masih ingusan aja jarang nampak Septiani keluar rumah, sahut Ayah Febri. Benar juga ya Pak, dari dulu ibunya Juni jarang sekali bersosialisasi dengan warga. Cuma Pak Bagio yang benar-benar dikenal warga, timpal Ibu Febri. Pak Bagio adalah ayah dari Ibu Juni atau kakek Juni. Dan akhirnya Rusin selesai. Gantung ya ceritanya. Ya iyalah, Cimol tiap bikin treat kan batasnya 300 utas kurang lebih. Banyak poin yang belum tersampaikan dari cerita ini. Juga pasti banyak yang masih bingung sama inti ceritanya kan. Tunggu dulu, tenang. Cimol bakal bawa kalian melalui benang-benang cerita ini lagi sampai klimaks pokoknya. Tapi nanti sabar ya, bakal ada part 2 atau bahkan part 3. Oh ya, salam dari Elephant RDA buat kalian yang udah baca cerita kita ya. Dan begitulah kata penulis Cimol. Ya, nanti ada sambungannya lagi. Oke? Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa menikmatinya. Gimana kalau ini dijadiin preparation? Ada yang setuju? Kalau ada yang setuju, komen ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.